Assalamualaikum Pak Ustadz. Kan bentar lagi mau tahun baruan nih. Saya mau nanya nih, kalau misalnya kayak perayaan tahun baru yang pesta-pesta, terus ada kembang api, petasan, itu kita boleh ikutan nggak atau enggak sih Pak Ustadz? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, memang tidak ada tuntunan menganjurkan atau melarang mengadakan pesta pergantian tahun baru. Tetapi dari sisi pandangan agama Islam, sesungguhnya pergantian tahun itu menandakan bahwa umur makin berkurang. Maka Islam memberikan sebuah tuntunan agar hendaknya dilakukan muhasabah, perenungan terhadap diri sendiri. Lalu mengonsep masa depan tentang nilai-nilai kebaikan yang akan diperbuatnya. Tetapi persoalannya kan seperti apa yang ditanyakan tadi. Boleh nggak kita sebagai umat Islam larut dalam perayaan-perayaan tahun baru, ikut merayakan melampaui batas? Jatuhnya dalam Islam adalah hal-hal yang sifatnya mubazir. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci kepada hambanya yang melampaui batas dan melakukan hal-hal yang bersifat mubazir? Apalagi kemudian perayaan tahun baru diisi dengan berbagai macam kemaksiatan, minuman keras, narkoba, lalu kemudian pesta seks, bergaul bebas antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada batasan-batasan. Jelas ini diharamkan oleh agama Islam. Iyalah, kita isi, misalnya kita isi perayaan tahun baru tersebut dengan acara muhasabah, tafakkur, nilai-nilai kebaikan apa yang belum kita lakukan di tahun kemarin. Dan kita harus punya target tahun depan, nilai-nilai kebaikan apa yang harus kita kerjakan. Kalau ini yang dilakukan pada saat puncak pergantian tahun, boleh-boleh saja. Karena sifatnya introspeksi, muhasabah, bentuk dari rasa bersyukur kepada Allah, lalu mengevaluasi diri. Tahun kemarin, nilai-nilai ibadah yang saya kerjakan, rasa-rasanya masih sedikit. Maka saya berniat, memasuki tahun baru ini, saya harus lebih banyak melakukan ibadah dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kalau diisi dengan muhasabah, perenungan, introspeksi, dan merancang hari esok harus lebih baik, maka itulah yang dianjurkan oleh agama. Tapi kan faktanya tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita lihat. Ironi memang, Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi paling giat, paling antusias, paling semangat mengikuti perayaan tahun baru dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubazir. Apalagi kemudian di dalamnya terdapat berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dalam Islam tidak dikenal merayakan pergantian tahun baru Masehi. Yang ada dalam Islam adalah mensyukuri pergantian tahun baru Hijriyah. Begini saudara, kita ini lebih banyak mengimpor apa yang datang dari luar. Termasuk perayaan-perayaan tahun baru Masehi. Tahun baru kita, umat Islam, tidak lain dan tidak bukan tahun baru Hijriyah, Muharram. Kecenderungan kita impor, datang dari luar, kita telan mentah-mentah. Ini persoalannya. Di barat, di negara luar, pesta perayaan tahun baru begitu gemerlap, begitu luar biasa, begitu mewah. Kita ikut latahan, ikut di negara kita merayakan pesta yang begitu sangat luar biasa, latahan. Padahal kalau mau jujur, ayo kita bangun suasana yang islami sesuai dengan ajaran agama kita. Galakkan tahun baru Hijriyah. Maaflah ya, contoh yang paling gampang. Anak-anak kita tuh, kalau mereka disuruh menyebutkan bulan-bulan Masehi, hafal di luar kepala. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember,
Desember akhir perayaan tahun baru, mereka hafal di luar kepala. Tapi kalau disuruh menyebutkan bulan-bulan hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, saya yakin jangankan anaknya, bapak moyangnya mungkin juga belum hafal itu. Inilah kecenderungan kita, latahan mengambil mentah-mentah apa yang datang dari luar. Saya kembali ke pokok permasalahannya. Memang tidak ada tuntunan yang khusus, tetapi hendaknya kita mengisi perayaan tahun baru tersebut dengan introspeksi yang dalam bahasa agama disebut muhasabah. Sudahkah tahun kemarin? Kita isi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah dan mencanangkan memasuki tahun baru. Harus dengan satu niat, harus dengan satu tekad. Tahun esok saya harus mengisinya dengan lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Wallahu a'lam bishawab.